Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema kali ini optimalisasi penggunaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita bicara tadi terkait dengan tindak pidana korupsi, apalagi ini potensi yang terjadi di desa, salah satunya program dana desa itu sendiri ya. Nah, tadi juga disampaikan berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan ini kan juga diberikan pendampingan gitu ya Pak. Nah, untuk pendampingan yang diberikan, apakah ini hanya menjadi tugas dari kejaksaan ataukah juga dilibatkan pihak-pihak luar yang ikut memberikan pendampingan kepada desa sendiri terkait dengan optimalisasi dari penggunaan dana desa itu seperti apa? Oke. Terkait pendampingan khususnya dalam penggunaan dana pengelolaan keuangan desa, itu ada yang namanya stakeholder PMD untuk dinasnya itu sendiri, karena sebelum dilakukannya peluncuran atau penyertaan modal ke dalam bentuk pengelolaan APBDes tersebut kan ada yang namanya sosialisasi oleh dinas terkait, yaitu dinas PMD kabupaten. Nah, ketika bicara tentang pendampingan itu terkait dengan adanya pengajuan permohonan dari desa itu sendiri kepada pihak di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Nah, jadi bukan semata-mata kita langsung datang, ya udah pendampingan, enggak. Artinya ada pengajuan sebelumnya atas keinginan apakah pendampingannya untuk penggunaan penyusunan dana desa itu sendiri gitu loh Mas. Oh, jadi memang dari desa sendiri yang mengajukan gitu ya. Permohonan pengajuan untuk dimintai kejaksaan sebagai apakah dalam pendampingan penyusunannya ataupun narasumber dalam hal kegiatan rapat musyawarah terkait penyusunan APBDes-nya nanti ke depan. Nah, sejauh ini dari masyarakat sendiri, kalau memang ini dialihkan ke masyarakat, katakanlah tadi meminta gitu ya kepada mungkin kejaksaan dan lain sebagainya. Apakah antusias masyarakat ini seperti apa dengan adanya pendampingan ke kejaksaan sendiri? Alhamdulillah sejauh ini kita lihat peran penting sebenarnya dalam penggunaan pengelolaan keuangan desa itulah masyarakat itu sendiri sebenarnya Mas. Karena mereka yang lebih paham dan lebih mengerti terkait dengan peruntukan penggunaan dana tersebut. Nah, karena apa? Dalam penggunaan pengelolaan dana tersebut itu kan adanya banyak kegiatan seperti bidang pembangunan desa, salah satunya pembuatan jalan usaha tani dan lain-lain, dan adanya pembuatan gedung PAUD atau TK. Sebenarnya peran penting sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Yang lebih aktif dan berperan penting. Kenapa? Karena mereka yang mengerti terkait kultur, situasi, kondisi di daerahnya. Di desa tersebut. Jadi memang ini masyarakat sendiri katakanlah tadi yang terlibat, mereka yang mengetahui apa kebutuhan gitu ya, yang memang betul-betul mereka butuhkan. Nah, tadi disampaikan juga nih dengan pendampingan yang sudah diberikan, dengan adanya sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian melihat dari seberapa optimal dana desa ini dimanfaatkan oleh desa sejauh ini, kalau untuk di Bengkulu Utara ini seperti apa nih Bang Rizky mungkin? Untuk Bengkulu Utara, sudah optimalkah dana desa ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat? Kalau dikatakan optimal atau tidak, ya sudah optimal lah. Tapi dari 215 desa itu ya pasti ada oknum-oknum tertentu. Seperti tahun 2022, 2023 itu dua oknum kades tahun 2023 dua oknum kades juga. Nah, jadi kalau dikatakan optimal ya optimal, tapi tidak semuanya. Kadang kan ada oknum yang memang sengaja gitu melakukan hal-hal ini karena mungkin melihat dari potensi gitu ya, dengan adanya apa tadi sela-sela itu sendiri, dengan ada peluang dengan dana desa dan sebagainya. Nah, kemudian dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, adanya tindak pidana korupsi, pasti ini dari kejaksaan juga dengan tadi awalnya sudah memberikan pencegahan, akhirnya masih pun terjadi tindak pidana ini. Seperti apa Pak Riko menyikapi hal ini? Langsung
diberikan tindakan oleh kejaksaan dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita lihat di ini sebenarnya rawannya di desa itulah yang sebenarnya yang dibutuhkan peranan ini, Mas. Sebenarnya peranan penting ini. Masyarakat desa ini dalam peruntukan, karena apapun kegiatannya ini kan berdasarkan musyawarah. Enggak ujuk-ujuk kerja enggak. Musyawarah mendapatkan kesepakatan, udah sepakat kerja. Artinya saya lihat di sini memang adanya niat dari salah satu oknum di perangkat desa itu sendiri. Oknum inilah yang kita bicarakan, bukan semuanya ya. Salah satu oknum yang memang ada niat dari awal tidak betul gitu loh. Niatnya. Jadi memang oknum-oknum itu sendiri memang dari awalnya sudah punya niat. Gitu. Nah, untuk oknum ini sendiri yang tadi sudah tertangkap gitu ya, melakukan tindak pidana, ini apa tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk tindak pidana? Mungkin ada ganjaran penjara dan lain sebagainya, ini seperti apa tindakan dilakukan? Tindakan kita kan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, perubahan Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, mereka ketika bicara tentang pengelolaan keuangan desa, salah satu oknum tadi yang kita terapkan adalah pasal tindak pidana korupsi itu. Ya, ancaman pidana kan ada pidana mati, seumur hidup, pidana denda dan pidana tambahan. Nah, otomatis ketika bicara tindakan artinya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu seperti apa? Ya, perpindahan ya seperti masuk ke penuntut. Ketika bicara masuk ke penuntutan itu kan sudah masuk ke penahanan oknum tersebut. Ya, pidana penjaranya pasti ada sanksinya. Di balik pidana penjara ada pidana dendanya juga. Nah, itu. Jadi itu sanksi yang diberikan. Tapi kalau kita melihat dari sanksi dengan masih pun terjadi gitu ya tindakan-tindakan korupsi di desa, apakah ini mungkin masih belum cukup jerah gitu ya? Mungkin atau hukuman mungkin masih terlalu ringan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Kita akan break terlebih dahulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.